Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikumud dunya hadhihi bi khairiz zad wa'lamu anna khairaz zadi taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masaihim. Wa qala al-qail a'dhamud dhunub man dhalama man lam ya'rifu wa man lam yarahu minal mutaqaddimin mislu ayyatakallama fi man salafa min ahli din wa a'immati zainil muttaqin. Alaikum bi hifdzi lisanik an kulli muslimin wa mu'minin wa khususanis sholihin. Fa inna ghibatal mu'min tuhliku qalbak wa ghibatas sholihin tasilu ila dzurriyyatika ba'da. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Tidak ada orang yang seberuntung orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan yang fana ini, kehidupan di dunia ini dengan bekal terbaik. Ketahuilah bahwa tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengakhiri kehidupan kita ini dengan keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jummah rahimakumullah, salah satu bentuk ketakwaan kita adalah kita, kalau dalam bahasa Jawa adalah menjunjung tinggi mendem jeru, junjung dhuwur mendem jeru. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah mati dipanggil oleh Allah mendahului kita. Kita dilarang oleh Rasulullah untuk mengungkit-ungkit hal-hal buruk yang mungkin pernah dilakukan oleh mereka. Kita harus bisa mikul dhuwur dan mendem jeru. Akhir-akhir ini kita sering disuguhkan di media sosial, di Facebook kita diadu domba. Ada dua kelompok. Yang satu menyanjung kelompoknya sambil menggunjing, menjatuhkan, membunuh karakter kelompok yang lain. Kelompok yang lain demikian juga menyanjung kelompoknya dengan cara yang sama, menggunjing, menjatuhkan, membunuh karakter kelompok yang lain. Maka itu tidak boleh dilakukan. Apalagi melakukan hal yang buruk itu
kepada orang-orang yang telah meninggal. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang berjasa terhadap kita, orang-orang yang menjadi panutan kita, orang-orang yang menjadi panutan orang-orang sebelum kita. Maka dosa terbesar adalah orang yang berbuat zalim terhadap orang yang tidak pernah kita kenal, kita tidak pernah melihat, tetapi kita berbuat zalim kepadanya. Siapa mereka? Itu adalah orang-orang terdahulu yang telah meninggalkan kita. Karena sesungguhnya menghibah orang mukmin itu bisa mematikan hati kita. Semisal kita membicarakan orang-orang yang telah terdahulu, yaitu orang-orang yang termasuk merupakan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, pemimpin-pemimpin kita, habib-habib kita, kita hujat, kita jelek-jelekan, kita bunuh karakternya, sehingga menjadi jelek di mata orang lain karena perilaku kita. Padahal mereka adalah para pemimpin kita. Maka kita jangan sampai menggunjing mereka, menjatuhkan mereka hanya demi popularitas kita, demi agar kita disenangi oleh orang, kita berani mengkritik orang, katanya seperti itu. Maka kita harus bisa menjaga lisan kita dari menggunjing seorang muslim, menggunjing seorang mukmin, orang yang beriman. Terlebih-lebih adalah orang-orang yang sholihin. Karena sesungguhnya menggunjing seorang mukmin itu bisa mematikan hati kita, bisa mematikan jiwa kita, bisa mematikan ruh kita, bahkan peradaban kehidupan kita bisa mati. Itu baru menggunjing seorang yang mukmin. Apalagi kalau menggunjing orang-orang yang soleh, itu dampak negatifnya bisa berlanjut sampai kepada anak-anak cucu kita di kemudian hari. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa orang yang menggunjing seorang yang mukmin adalah laksana dia itu memakan dagingnya orang tersebut. Orang yang digunjing itu dalam keadaan telah meninggal dunia. Maka tentu saja kita tidak akan suka memakan daging yang seperti itu. Maka jangan sampai kita mengunjing, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijauhkan Allah dan mendapatkan petunjuk, tidak mengunjing, dan tetap di dalam hidayahnya, di dalam Islam, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.